Barcelona kembali menunjukkan kekuatannya di pentas Liga Champions musim ini. Dalam leg pertama perempat final yang berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, dini hari WIB, mereka berhasil menaklukkan Borussia Dortmund dengan skor mencolok 4-0. Kemenangan ini membawa Blaugrana semakin dekat menuju babak semifinal. 3 penyerang andalan, Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal, semua menunjukkan performa yang luar biasa. Namun, mantan bintang Liverpool, Manaman, berpendapat ada sosok lain yang lebih bersinar ketimbang Yamal. Ia menyoroti gelandang muda Pedri sebagai pemain terbaik Barcelona saat ini. Kita memang membahas 3 penyerang Barcelona, tetapi Pedri adalah bintang sejati yang dimiliki klub ini saat ini. Saya sangat mengaguminya, ungkap Manaman kepada TNT Sports. Gosip seputar bursa transfer musim panas semakin menggairahkan. Chelsea, klub besar dari Liga Inggris, dilaporkan tengah mengincar kiper handal AC Milan, Mike Maignan. Ketertarikan Chelsea terhadap Maignan muncul setelah penampilannya yang memukau bersama timnas Prancis. Selain itu, performanya yang gemilang bersama AC Milan, terutama dalam beberapa waktu terakhir, semakin menambah daya tarik bagi The Blues. Namun, bukan hanya penampilan cemerlang yang membuat Chelsea melirik Maignan. Mereka juga memperhatikan bahwa masa kontraknya semakin mendekati akhir. Kontrak Maignan dijadwalkan berakhir pada tahun 2026. Meskipun AC Milan sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya, kabarnya negosiasi tersebut berjalan cukup sulit. Berita menggembirakan bagi Liverpool dan para pendukungnya. Mohamed Salah dan Virgil van Dijk akan segera menandatangani kontrak baru. Menurut laporan dari The Athletic dan The Times, manajemen klub telah mencapai kesepakatan dengan Salah dan van Dijk untuk memperpanjang kontrak mereka hingga tahun 2027. Kabarnya, tidak akan ada pemotongan gaji untuk kedua pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun ini. Hal ini disebabkan oleh kebijakan klub yang biasanya memangkas gaji dan durasi kontrak pemain dalam kategori tersebut. Namun, untuk Salah dan van Dijk, yang merupakan tulang punggung tim, saat ini, Liverpool memberikan pengecualian. Kini, semua mata tertuju pada pengumuman resmi dari klub mengenai kontrak kedua bintang tersebut. Vijay Kvaratskhelia bersinar terang dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Aston Villa, seolah menjadi potongan terakhir dari teka-teki yang menyempurnakan serangan PSG. Menurut laporan dari SofaScore, winger asal Georgia ini melepaskan 5 tembakan, menciptakan 5 umpan kunci, dan berhasil melakukan 4 dribble yang sukses dalam pertandingan melawan Villa. Golnya pun sangat menentukan, menjadi titik balik bagi PSG untuk bangkit. Kvaratskhelia mencetak gol melalui aksi brilian di sisi kiri sebelum melepaskan tembakan dari sudut sempit yang tak mampu dijangkau oleh Emiliano Martinez. Berkat penampilannya yang gemilang, Kvaratskhelia dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga melawan Villa. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, dengan tegas mengungkapkan ambisi timnya untuk meraih gelar Liga Eropa. Menurutnya, trofi ini akan menjadi sangat krusial bagi MU. Amorim berpendapat bahwa kemenangan di Liga Eropa tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan diri tim setelah melewati musim yang penuh tantangan. Dengan berhasil lolos ke Liga Champions melalui prestasi di Liga Eropa, MU juga akan memiliki strategi yang berbeda dalam mempersiapkan musim depan di musim panas yang akan datang. Kami menyadari tekanan yang ada, tetapi sekali lagi, itu bukanlah hal terpenting bagi Manchester United. Kami memiliki rencana untuk menjalani ini dengan cara yang tepat, meskipun tanpa Liga Champions di musim depan. Namun, jika kami sudah sampai di sini, kami pasti akan berusaha untuk meraihnya, ujar Amorim. Manchester United mendapat kabar baik terkait perburuan bek tengah Everton, Jarrad Branthwaite, jelang bursa transfer musim panas. Bek berusia 22 tahun itu dikabarkan siap dilepas oleh Everton, membuat Setan Merah bersiap menghidupkan kembali minat mereka. Menurut laporan dari The Sun, Everton kini mulai menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Branthwaite untuk 1 musim lagi. Klub Merseyside itu dikabarkan siap melepas sang bek jika ada tawaran yang sesuai, dengan harga minimal 50 juta pound sebagai patokan. Kapten Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, mengungkapkan bahwa ia nyaris meninggalkan Camp Nou untuk bergabung dengan Manchester City pada tahun 2016. Dalam sebuah wawancara dengan Bild, kiper asal Jerman ini bercerita tentang pertemuan langsungnya dengan Pep Guardiola, yang saat itu baru saja ditunjuk sebagai manajer The Citizens. Namun, rencana transfer itu akhirnya digagalkan oleh pelatih Barcelona saat itu, Luis Enrique. Saya menyampaikan rasa hormat saya, tetapi saya ingin menjadi kiper utama. Ketika dia mengatakan bahwa semuanya akan ditentukan saat pramusim, saya hampir kehilangan kesabaran, tetapi saya berusaha untuk tetap tenang, tuturnya. Chelsea secara diam-diam sedang menjajaki kemungkinan transfer yang tidak biasa, merekrut seorang bek berpengalaman tanpa biaya,
langkah yang bertentangan dengan kebijakan transfer mereka selama ini. Salah satu nama yang tengah dipertimbangkan adalah Jonathan Tah, yang juga menjadi incaran utama Barcelona. Menurut laporan dari jurnalis Simon Phillips, Chelsea kini mulai melirik Jonathan Tah, bek tengah andalan Bayer Leverkusen yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025. Meskipun kebijakan Bluco selama ini lebih mengutamakan pemain muda berbakat, situasi saat ini membuat mereka lebih terbuka untuk opsi lain, terutama jika transfer tersebut tidak memerlukan pengeluaran besar. Penyerang tajam Serie A, Matteo Retegui, yang baru bergabung musim panas lalu, kini menjadi incaran Atalanta untuk meraih keuntungan cepat. Juventus telah lama menatap Retegui sebagai calon pengganti nomor 9 mereka. Namun, harga yang selangit mungkin membuat Sinyonya tua berpikir dua kali. Di sisi lain, Arsenal juga sempat dikaitkan dengan pemain ini, terutama mengingat kebutuhan mereka akan striker yang tajam di depan gawang. Jika ada tawaran yang datang dengan mahar antara 55-60 juta, Ladea bisa jadi akan tergoda untuk melepaskan sang predator gol ini. Berdasarkan laporan dari Vichajes, Perez kembali ke Spanyol dengan satu tujuan yang sangat jelas, mengamankan William Saliba untuk dibawa ke Santiago Bernabeu. Pertandingan di Emirates menjadi bukti nyata bahwa pertahanan Real Madrid memerlukan sentuhan segar. Pemain asal Prancis tersebut tampil sangat mengesankan dalam laga itu. Dengan ketenangan, disiplin, dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, Saliba berhasil menghentikan setiap serangan dari lini depan Madrid. Perez dilaporkan langsung terpesona dan bertekad menjadikannya sebagai fondasi baru di barisan belakang Los Blancos. Juventus telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro, setara dengan sekitar 459 miliar rupiah, untuk mendatangkan Real Madrid, Fran Garcia, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vichajes, Sinyonya tua telah resmi melayangkan penawaran untuk bek kiri berusia 25 tahun tersebut. Juventus tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kepergian Andrea Cambiaso, yang terus menjadi incaran Manchester City, dan melihat Garcia sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat sektor sayap kiri mereka di musim depan. Dengan kemampuan menyerang yang mumpuni dan pengalaman bermain di klub besar seperti Real Madrid, Fran Garcia kini menjadi salah satu opsi serius bagi Bianconeri dalam memperkuat skuad mereka. Nuno Mendes, bek kiri berbakat dari Paris Saint-Germain, kini menjadi incaran utama. Manajemen olahraga Real Madrid menganggapnya sebagai kandidat favorit. Menariknya, PSG dilaporkan tengah mencari sosok bek kiri baru. Nama yang muncul dalam perbincangan adalah Alejandro Balde dari Barcelona. Meskipun Balde memiliki peran krusial dalam rencana jangka panjang Barcelona, situasi keuangan klub bisa jadi memberikan peluang untuk negosiasi jika tawaran menggiurkan datang. Jika PSG berhasil merekrut Balde, hal ini bisa jadi membuka jalan bagi Mendes untuk bergabung dengan Madrid. Ada kabar baru mengenai transfer yang datang dari Manchester United. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa MU kini mengincar kiper baru. Mereka berencana untuk merekrut Bart Verbruggen, kiper dari Brighton. Menurut laporan tersebut, ketertarikan MU terhadap Verbruggen muncul berkat penampilannya yang mengesankan di Brighton. Meskipun masih muda, kiper ini telah menjadi andalan di bawah mister gawang timnya. Ia menunjukkan performa yang solid dan konsisten. Tak hanya itu, Verbruggen juga memiliki kemampuan untuk membangun serangan dari belakang, sebuah aspek yang sangat penting dalam taktik yang tengah diterapkan oleh Amorim di MU. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub yang telah meraih gelar Liga Primer sebanyak 8 kali itu kini mengincar Destiny Udogie untuk memperkuat lini bek sayap mereka. Namun, proses transfer ini diperkirakan tidak akan mudah karena Tottenham Hotspur masih menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci mereka. Manchester City bertekad untuk memperbaharui tim mereka pada musim panas ini setelah mengeluarkan dana sebesar 180 juta pound untuk merekrut talenta baru pada bulan Januari. Vitor Reis, Abdulkadir Husanov, Nico Gonzalez, dan Omar Marmoush telah bergabung di tengah musim. Sementara di musim panas ini, mereka berencana untuk mendatangkan pengganti Kevin De Bruyne dan seorang bek sayap baru. Chelsea dilaporkan berada di garis depan dalam usaha merekrut bintang muda Sunderland, Jobe Bellingham, di bursa transfer musim panas ini. Klub asal London tersebut tampaknya menjadi yang paling serius dalam mengejar Jobe Bellingham, talenta muda yang bersinar dari Sunderland, menjelang jendela transfer yang akan datang. Menurut informasi dari Chalked Offside, Chelsea berambisi untuk melanjutkan strategi transfer mereka yang berfokus pada penangkapan bakat-bakat muda terbaik dari seluruh penjuru dunia. Jobe dianggap sangat sesuai dengan visi jangka panjang The Blues, meskipun hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara klub dan Sunderland. Chelsea mencatatkan kemenangan gemilang dengan skor 3-0 atas Legia Warsawa dalam leg pertama perempat final Conference League yang berlangsung di Polandia, Jumat 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, tim asuhan Enzo Maresca menunjukkan dominasi yang jelas. Semua gol Chelsea tercipta di babak kedua.
Tirique George membuka keran gol di menit ke-49, diikuti oleh Noni Madueke yang menggandakan keunggulan dengan 2 golnya di menit ke-57 dan 74. Kemenangan ini memberikan modal berharga bagi Chelsea saat bersiap menghadapi Legia Warsawa di leg kedua yang akan digelar di Stamford Bridge pekan depan. Sementara itu, Manchester United harus puas dengan hasil imbang saat bertandang ke Lyon. Pertandingan yang berlangsung selama 90 menit itu penuh drama, dengan kedua tim saling bergantian memimpin, namun akhirnya berakhir dengan skor 2-2. Pada Jumat, 11 April 2025, MU bertandang ke Parc Olympique Lyonnais dalam leg pertama perempat final Liga Eropa 2024-2025. Skuad Ruben Amorim tampil lebih percaya diri. Lyon membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Thiago Almada di menit ke-25, namun MU berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Lenioro di penghujung babak pertama, 45-5. Seharusnya, MU bisa meraih kemenangan di menit ke-88 melalui aksi Joshua Zirkzee, namun Lyon tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Ryan Cherki di menit akhir, 95. Hasil imbang dua-dua ini memberikan keuntungan bagi Lyon saat mereka akan bertandang ke Old Trafford dalam leg kedua pekan depan. Di sisi lain, Real Betis menunjukkan performa meyakinkan dengan menundukkan tim tamu Jagiellonia Bialystok. Pertandingan berlangsung dengan dominasi Betis, yang meraih kemenangan 2-1. Pada Jumat, 11 April 2025, Real Betis menjamu Jagiellonia Bialystok di Benito Villamarin dalam leg pertama perempat final Conference League 2024-2025. Tuan rumah jauh lebih diunggulkan dalam laga ini. 2 gol untuk Betis dicetak oleh Cedric Bakambu dan Jesus Rodriguez. Kemenangan 2-0 ini menjadi modal berharga bagi Betis saat mereka bersiap menyambangi markas Jagiellonia Bialystok di leg kedua pekan depan.